Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan muliakan ayahanda Bapak Insinyur Haji Muslimin Siregar MM selaku ketua Dewan Pembina DKM Masjid Sarana. Yang saya hormati Bapak Munawar Wiyar Siregar selaku Dewan Pembina DKM Masjid Sarana. Yang saya hormati Ustaz Zahri yang dalam hari ini mewakili Ketua MUI Harjamukti. Yang saya hormati Ustaz Cece Saifuddin selaku Ketua DMI Harjamukti, serta juga ayahanda Bapak Haji Sanusi selaku tokoh sesepuh kita di Harjamukti, serta para alim ulama, para asatidz, para ketua DKM Masjid Harjamukti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia kita karena di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk hadir di rumahnya. Semoga langkah kaki kita dari rumah masing-masing hingga ke masjid tempat ini menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Kata Allah, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka sungguh itulah orang-orang yang beruntung. Sungguh itulah orang-orang yang baik kemenangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hadir kita juga di sini bisa menjadi salah satu jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa usia kamu habiskan, maka kita bisa menjawab di antaranya ialah saya hadir ya Allah di majlis-majlis ilmu, saya hadir ya Allah di rumahmu di acara kegiatan subuh keliling ya Allah. Maka semoga hadirnya kita di sini bisa menjadi salah satu jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir. Lalu kemudian ada sebuah hadis yang semoga hadis ini senantiasa menjadi motivasi bagi kita untuk hadir di rumah Allah, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lama." Barang siapa yang berangkat, yang keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengetahui kebaikan itu sendiri. Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatan. Maka baginya pahala orang yang berhaji, bahkan ia mendapatkan pahala tersebut secara sempurna. Semoga hadis ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid-masjid di sekitar kita atau dimanapun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diberi bekal mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran risalah yang disampaikan oleh mereka. Kita tahu Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan oleh Allah mampu melunakkan besi dengan tangannya. Nabi Sulaiman diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memahami dan berbicara bahasa binatang. Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah mampu membelah lautan. Nabi Isa alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 49, "Anni akhluqu lakum minat tayr anni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah." Kata Nabi Isa, aku bisa membentuk tanah, lalu kemudian tanah tersebut dibentuk menjadi burung, lalu kemudian tanah tersebut kutiup dan menjadi burung yang sebenarnya. Wa ubri'ul akmaha wal abras. Nabi Isa juga bisa mampu menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta dan mengembalikan penglihatan orang yang sudah buta. Wa uhyil mauta biidznillah. Dan Nabi Isa alaihissalam juga mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Jadi Nabi Isa juga mampu menyebutkan makanan apa yang kita makan atau makanan apa yang kita simpan di rumah-rumah kita. Kesamaan dari semua mukjizat ini ialah mukjizat tersebut hilang bersamaan dengan wafatnya para nabi. Artinya mukjizat tersebut tidak bisa lagi diwariskan, tidak bisa lagi disaksikan kehebatannya, kedahsyatannya oleh orang-orang setelahnya. Lain
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Maka sampai kapanpun manusia bisa menyaksikan, bisa merasakan kemukjizatan Al-Qur'an. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih." Kata Allah, dan jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Quran, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Maka dari masa Rasulullah hingga masa kita sekarang ini, dan bahkan sampai kapanpun, tidak akan ada manusia yang sanggup menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan ini merupakan bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya kita sadar bahwa Al-Quran adalah begitu teristimewa. Dan di antara keistimewaan Al-Quran ialah yang pertama, Al-Quran adalah merupakan cahaya. Berkenaan dengan hal ini, di dalam surah Asy-Syura ayat 52 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min 'ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Yang artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kami tidaklah mengetahui apakah engkau Muhammad tahu apa itu Al-Quran, dan juga engkau tidak mengetahui apa itu iman. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, dan dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Berkaitan dengan ayat ini, dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, "Sammahu ruhan li'anna ruha yahya bihil jasad." Kata Imam As-Sa'di, Allah menamai Al-Quran dengan ruh karena dengan ruh inilah jasad ini bisa menjadi hidup. Wal Qur'anu tahya bihil qulub wal arwah. Dan dengan Al-Quran maka hati ini, ruh ini, jiwa menjadi hidup. Wa tahya bihi masalihud din wad dunya. Dan dengan Al-Quran maka kemaslahatan di dunia, kemaslahatan agama menjadi hidup. Mengapa demikian? Lima fihi minal khairil katsir wal ilmil ghazir. Karena di dalam Al-Quran begitu banyak kebaikan dan juga begitu banyak ilmu. Itu artinya, kalaulah hati kita, kalaulah jiwa kita ingin diterangi cahaya, maka kaitkanlah, pautkanlah hati kita, pautkanlah jiwa kita dengan Al-Quran. Perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keutamaan yang kedua ialah Al-Quran adalah merupakan petunjuk. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Syekh Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya, Tafsir fi Zinadil Quran, mendapatkan kesan dari ayat ini. Dikatakan dalam tafsir tersebut, "La budda liman yuridu an yajida al-huda fil Quran an yaji'a ilayhi biqalbin salim wa qalbin khalis." Artinya, siapa saja yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka wajib harus baginya datang kepada Al-Quran dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian keutamaan yang ketiga ialah Al-Quran adalah merupakan rahmat dan obat. Kata Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kata Imam As-Sa'di, "Innama dzalika lil mu'minina." Kata Imam As-Sa'di, "Wa laisa dzalika likulli ahad." Bahwasanya Al-Quran menjadi obat, Al-Quran menjadi rahmat tidak untuk semua orang. "Innama dzalika lil mu'minina bih." Akan tetapi ia hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Al-musaddiqina bi ayati, orang-orang yang membenarkan ayat-ayatnya. Wal 'amilina bih, dan orang-orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti terkait dengan ayat ini mengatakan bahwasanya Al-Quran terkait dengan syifa, terkait dengan obat. Al-Quran bukan hanya menjadi obat bagi
penyakit yang ada di hati kita. Kata beliau, wa yasmalu qawlahu lil qulubi min amradihi kasyakki wan nifaq. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam hati seperti keraguan, kemunafikan. Wa yasmalu qawlahu lil ajsam. Bahkan Al-Quran juga bisa menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Terkait yang kedua ini, tentu kita sering mendengar di mana dahulu beberapa sahabat Rasulullah SAW melakukan safar, melakukan perjalanan, lalu kemudian di tengah jalan mereka pun mampir di sebuah perkampungan, dan saat itu ada seorang pemimpin kampung yang sedang sakit. Lalu kemudian mereka pun berkata kepada para sahabat, hal fikum raq, apakah ada di antara kalian seseorang yang mampu menyembuhkan, mampu meruqyah? Faqala rajulun minhum, maka kemudian salah seorang dari sahabat berkata, na'am, ya ada. Lalu kemudian fa'atahu faraqahu bi fatihatil kitab, maka sahabat ini mendatangi pemimpin kampung tersebut, lalu kemudian ia membacakan surah Al-Fatihah, ia meruqyah orang tersebut dengan membaca surah Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesembuhan bagi orang tersebut. Maka kemudian sahabat ini diberi seekor kambing. Awalnya ia menolak, hingga kemudian ia menceritakan kisahnya kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, ma adraka annaha ruqyah? Dari mana kamu tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah merupakan ruqyah? Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat tersebut untuk mengambil kambing yang tadi diberikan kepadanya dan memotongkan kambing tersebut untuk para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu Al-Quran juga adalah merupakan kitab yang terjaga dari kontradiksi. Dalilnya dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Dan terakhir, Al-Quran adalah merupakan kitab yang mudah dihafal. Dan ini sebenarnya pembahasan inti pada kesempatan kali ini. Allah berfirman, wa laqad yassarna al-Qur'ana lil-dzikri fahal min muddakir. Artinya, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, maknanya ialah sahalnahu lil-hifzi wa a'anna 'alaihi man arada hifzah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, dan Allah akan membantunya. Maka kita temukan itu banyak orang yang menghafal Al-Quran, dimulai dari orang-orang yang memang bahasa ibunya bahasa Arab, dan juga orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Ada sebuah kisah di mana Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah pernah bercerita ketika beliau dalam suatu musabaqah hifdzul Quran, dan kemudian dia mendapati salah seorang peserta begitu fasihnya dalam membaca Al-Quran, begitu bagusnya. Lalu kemudian ia bertanya pertanyaan sederhana, Mas buka, siapa namamu? Ternyata orang ini tidak bisa menjawab pertanyaan Syekh, padahal pertanyaan yang simpel, pertanyaan yang sederhana. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab yang mudah dihafal dan merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan terkait dengan hal ini. Saya menamai metode ini metode as-sahar. Jadi as-sahar adalah kemampuan sebut nomor ayat dan nomor halaman. Nanti kita akan coba simulasi. Nanti teman-teman Bobi silakan boleh menyebarkan Al-Quran ke jamaah. Silakan teman-teman boleh menyebarkan Al-Quran. Silakan, mungkin nanti mic juga boleh disebar. Di kesempatan kali ini Al-Fakir hanya ingin berbagi, ingin share bahwa saya benar Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Dahulu ketika Al-Fakir mengikuti kegiatan mahfaz di Ma'had Utsman bin Affan Bangul Al-Qus, Al-Fakir pernah berguru dengan seorang ustaz almarhum Ustaz Awal bin Batubara. Jadi beliau memiliki kemampuan menghafal Al-Quran, mungkin boleh dibilang kalau sekarang persis, bahkan sama dengan Al-Mukarram Ustaz Adi Hidayah. Jadi beliau begitu kuat dalam menghafal. Ketika kita sebutkan ayatnya, beliau mampu menyebutkan itu ayat berapa. Atau orang ketika misalnya meminta dia untuk membaca, silakan baca surat Al-Baqarah ayat sekian, misalnya kemudian dibaca.
Beliau adalah seorang tunanetra, tetapi waktu saya berguru kepada beliau belum sempat beliau menurunkan ilmunya. Beliau telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu waktu beliau Al-Faqih menemukan sebuah video. Di situ disebutkan cara untuk menghafal dengan nomor ayat. Maka akhirnya kemudian Al-Faqih praktekkan, dan ketika mempraktekkan ada tambahan-tambahan ayat yang bisa digunakan untuk menguatkan. Baik, mungkin bisa dimulai satu orang, silakan pemanasan surah Al-Baqarah dulu. Ustaz Cece atau silakan. Jadi bentuk pertanyaannya bisa ini, bentuk pertanyaannya bisa antum ya, yang membaca ayatnya nanti ana menyebutkan itu ayat berapa, atau sebaliknya antum meminta ana membaca misalnya surah apa ayat berapa. Ini karena awalan pemanasan Al-Baqarah dulu. Subhanallah. Jadi mic-nya silakan di Ustaz Cece. Ustaz, Al-Baqarah itu posisinya ada di mana? Berapa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa nadhafahum fi dhulumatin la yubsirun. Itu surah Al-Baqarah ayat 17 halaman 4 sisi sebelah kiri paling atas. Apa doa? Terima kasih. Silakan, ada lagi? Ada doa? Ayo Pak. Surat Al-Baqarah dulu aja ya. Surat Al-Baqarah dulu. Panas. Nanti baru boleh sampai menanggal kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalamma taqal ma'u amannakum fil jariyah. Mohon maaf Pak, di depan Pak, Al-Baqarah dulu Pak, Al-Baqarah. Saya belum sampai di sana. Maaf. Ini baru sampai Al-Kahfi. Al-Baqarah dulu, habis ini bolehlah sampai Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah mudahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Ya, surah Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayatnya ayat 254. Masya Allah. Halamannya 42. Benar. Ya, tahu. Ya. Silakan sekarang batasannya boleh sampai Al-Kahfi semua. Sampai juz 15 nih, saya kebetulan baru mempraktikkan sampai surah Al-Kahfi. Sasari mungkin? Sasari? Dan Sasari. Jadi boleh saya yang baca, boleh. Jadi silakan bacakan. Itu jadi nggak mesti Bapak yang baca, boleh saya yang baca. Boleh
إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Baik, surah Al-Baqarah ayat 218. 216. Kalau bicara halaman, dia ada di halaman 34. Alhamdulillah. Sempurna Ustaz. Ayat alhamdulillah. Ya, baik. Baik, mungkin kita kita lanjut dulu. Jadi cara untuk kita menghafal Al-Quran dengan nomor ayat ini, pertama, biasanya kita nggak biasa. Biasanya umumnya para hufaz, para penghafal Quran, mereka bisa melanjutkan ayat kita hafal. Terus kalau ada orang misalnya kita tahu dia hafal Quran, nah untuk coba minta dia melanjutkan ayat, itu insya Allah bisa. Karena itu umumnya seperti ini. Silakan lanjutkan kayak kita aja nih misalnya. Saya lanjutkan nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Bisa kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau ditanya, Ustaz, itu tadi ihdinas siratal mustaqim ayat berapa? Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu kan? Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah cuma 7 ayat. Terus kalau orang nanya misalnya Al-Baqarah, Ustaz, tolong bacakan surah Al-Baqarah ayat 220. Sebentar. Alif lam mim. Dzalika kitab. Ustaz, antum cari dulu, anda nyuci mobil dulu ya Ustaz. Ane abah dulu dulu gitu. Kenapa ya? Jadi kita nggak biasa menghafal mengingat ayat dengan nomornya. Nah makanya sebenarnya ya ini perlu juga disclaimer. Jadi perlu saya sampaikan, ini sebenarnya metode pengayaan bahasa. Jadi metode ini bisa kita jalankan secara efektif ketika kita sudah melakukan metode umum dalam menghafal Al-Quran. Kita baca-baca, kita ulang, ya. Kemudian kita pahami. Jadi bahasanya kita udah lancar. Jadi untuk biar lebih mungkin, insya Allah metode ini bisa. Kemudian caranya nanti kita akan coba. Kan kalau surah Al-Fatihah mungkin sekarang kalau saya tanya, ya misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan coba. Baik, kita coba nih. Ikutin ya. Jadi kita mulai dari surah Al-Fatihah ayat 1. Jadi kita langsung bayangkan 1 Bismillah. Ikutin ya. 1 apa? Bismillah. 1 apa? Itu langsung ya. Kalau kita melihat angka 1, langsung 2 kali Bismillah. 2 Alhamdulillah. 2 apa? Alhamdulillah. 2 Alhamdulillah. 3 Ar-Rahman. 3 apa? Ulang lagi. 1 apa? Bismillah. 2 Alhamdulillah. 3 4 Malik. 4 apa? Jadi kita ingat depannya aja, jadi nggak usah keseluruhan depannya. Tapi nanti baru ada saatnya nanti pas saya tanya angka langsung dibaca angka. 5 iya. 5 apa? Iya. 5 6 ihdina. 6 apa? 7 sirat. 7 apa? Sirat. Oke. Sekarang dibaca lengkap ya. 1 apa 1? Bismillahirrahmanirrahim. 2 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 Ar-Rahmanir-Rahim. 4 Maliki Yaumiddin. Ini masih buruk nih. 5 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6 Ihdinas siratal mustaqim. 7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke ya, sekarang saya cek. Ayat 7 apa? Siratal
Ayat 3 Ar-Rah. Ayat 5 Nahud. Ayat 2 ayat 6 sekarang udah bisa kan Mak? Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa menghafal dengan membuat ayat ini bukan perkara susah, akan tetapi cuma perkara biasa atau enggak, gitu aja sebenarnya. Jadi kita belum bisa, bukan karena susah. Sama saya juga dulu waktu melihat Ustadz saya cuma mikir gini, mungkin beliau bisa karena pandangan beliau terjaga dari kemaksiatan. Beliau itu tunanetra. Terus ketemu tuh ada Ustadz Adi Hidayat yang berapa tahun belakangan, langsung biasanya kita kan manusia suka cari-cari pembenaran aja gitu. Wah, Ustadz Adi memang cerdas, pinter. Nanti kalau ada kita ketemu nih, ada anak kecil bisa kayak gitu, kita cari lagi tuh. Dia makan masih kecil, emang dosa belum ada. Kalau ketemu lagi nih ada kata-kata bisa, kita akan mikir lagi tuh. Dia mah udah gak mikirin dunia, udah akhirat aja dia. Pantes aja dia bisa gitu. Jadi kita seringkali cari pembenaran, kita cari alasan. Sama saya begini. Akhirnya ketika saya coba, dimulai dari surah Al-Fatihah, langsung masuk ke Al-Baqarah. Pas bisa surat Al-Baqarah, alhamdulillah itu yang menjadi motivasi tambah lagi terus. Biasanya saya minta tolong istri. Ketika anak udah besar, alhamdulillah anak saya yang bisa bantu saya. Jadi kalau setiap minggu dia kasih soal ke saya 10 atau 20 soal, itu ukurannya aja kayak gitu. Nah, jadi cara menghafal ini, pertama kita ingat dalam satu halaman, kita ingat dulu ayat yang paling atas depannya. Kalau misalnya Al-Baqarah, alif lam mim 1, alif lam mim 1, alif lam mim 1 gitu. Terus ayat ini kan kita udah hafal ya. Terus ayat paling bawah, ulaika 1, 2, ulaika. Nanti baru kalau di ayat tersebut ada yang depannya mirip, itu duluan. Misalnya kalau di Al-Baqarah itu kan ada alladzina, ada walladzina, itu kita ada urutan alladzina dulu, alladzina ya alladzina. 4 walladzina, baru 2 ulaika. Terus udah ketika kita ketemu angka, kita ingetin ayat Al-Quran. Misalnya ada orang nanya, Assalamualaikum Ustaz Sani, iya anak berapa Ustaz? Anak alhamdulillah ada 5. Langsung di otak, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau orang hafal dengan ayat angka ini, itu nggak bisa lihat angka dikit, dia kaitin nama Al-Quran ya. Jadi saya juga termasuk. Sana nih 5. Itu berarti misalnya surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 59. Boleh kalau mau sambil ngecek, qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Jadi jalan misalnya motor, anak saya biar ya plat nomor ya 1802 gitu, 1802. Oh berarti surat Al-Kahfi ayat 2 gitu. Jadi ingat angka ayat. Wa yuwalliyuna ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Jadi nggak bisa lihat angka dikit. Jadi angka. Jadi secara nggak langsung ketika kita lihat angka, kita udah murojaah, kita udah mengulang-ulang hafalan kita. Meskipun jadi kita tetap mengulang hafalan seperti biasa dari awal sampai akhir, itu tetap harus, itu wajib. Makanya saya bilang ini kan metode. Nah, makanya maksud saya menyampaikan ini barangkali Al-Baqarah, para ketua DKM semua di masjidnya ada santri-santri, ini bisa diajarkan untuk menguatkan hafalan, insyaallah, untuk menguatkan hafalan. Terus ini udah masuk tadi
ingat awal. Nah, ada juga mengelompokkan ayat dalam satu surat. Itu maksudnya gini. Kalau saya lagi, jadi kelompok ayat itu gini. Ayat 1 itu kelompoknya dengan 1, 11, 21, 31, 41 dan seterusnya gitu. Jadi kalau saya lagi ingetin ayat 41 misalnya gini, wa aminu Al-Baqarah misalnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan bima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati Allahi thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Jadi saya mulai dulu tuh ayat 31-nya apa? Wa'allama Adama al-asma' dan seterusnya. 21-nya ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 11-nya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innana nahnu muslihun. Satunya alif lam mim. Jadi kalau ada juga pengelompokannya antar surat. Kalau antar surat berarti gini. Kalau saya lagi ingetin misalnya surah Al-Maidah ayat 1, "Walladzina awfu bil 'uqud", itu saya mundur lagi. Oh, An-Nisa-nya ayat 1 apa? Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Mundur lagi Ali Imran-nya apa? Al-Baqarah-nya. Jadi ini bagian dari caranya. Nah, mudah-mudahan bisa ada ya. Sebenarnya kita dengan teknologi itu dimudahkan. Jadi mungkin nanti bisa juga anak Pak Ustadz juga menggunakan ini aplikasi ini buat latihan. Jadi alhamdulillah kita udah dimudahkan. Sebentar. Ini terakhir ya, surat terakhir. Tadi udah dites bisa, mudah-mudahan bisa. Nah, ini namanya ada metode aplikasi namanya The Hafiz. Ini saya sering buat gunakan untuk latihan. Misalnya gini, ujian hafalan dengan tulisan. Misalnya juz 1 sampai juz 3. Nah, ini kan keluar ayat nih. Qulna itu minna jami'a. Saya jawab nih. Karena ini ada masih di juz 1, berarti juz 1. Suratnya Al-Baqarah kan surat 2. Ayatnya 38. Itu kan baru halamannya. Halaman 7. Semoga benar semua doanya. Ya, halaman 7. Tapi kalau itu semua benar. Ini buat murojaah. Jadi biar anak kita nggak main HP-nya, main game aja. Bisa apa bisa kita gunakan juga apa? Teknologi bisa kita manfaatkan juga buat kebaikan. Ya alhamdulillah saya gunain. Ada juga nih di sini tuh yang bentuknya pakai suara juga ada. Misalnya kalau mau nyobain ujian hafalan dengan suara juga bisa. Misalnya 1 sampai 3. Mana misalnya ini kan? Nanti kita rekam nih. Kita rekam lanjutan dari 3 ayat ini. Setelahnya itu nanti dia ini karena kalau saya praktekin nanti gampang. Nah, udah 3 ayat kita rekam, nanti baru bisa kita koreksi, kita lihat bacaan kita tadi benar nggak. Ini namanya The Hafiz. Nah, itu saja paling yang bisa saya share di kesempatan kali ini terkait dengan menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, berusaha untuk mempelajari Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran, berusaha untuk memahami, berusaha untuk mentadabburinya, berusaha untuk menghafalnya, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini benar-benar bisa menjadi cahaya
menerangi hati kita, cahaya yang menerangi jiwa kita. Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk bagi kita. Al-Quran bisa menjadi syifa, bisa menjadi rahmat bagi kita. Dan di akhir marilah kita tundukkan hati kita serta keyakinan bahwa apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami sangat mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu, dan sungguh kami sangat takut akan azab dan siksa-Mu. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari ya Allah begitu banyak nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ya Allah, berikanlah kemampuan bagi kami untuk bisa mensyukuri segala nikmat itu ya Allah, dan jadikanlah kami termasuk di antara hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah, lupa kami lebih banyak daripada ingat kami kepada-Mu, kufur kami lebih banyak daripada syukur kami, dosa-dosa kami lebih banyak daripada pahala kami. Oleh karenanya ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, kami sadar ya Allah bahwa dalam menjalani kehidupan ini tentu ada masalah, tentu ada cobaan yang kami hadapi. Kami mohon ya Allah, berikanlah jalan keluar, berikanlah solusi dari setiap permasalahan yang kami hadapi ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kekuatan ya Allah, berikanlah keteguhan hati bagi saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan ya Allah, berikanlah kemenangan bagi mereka ya Allah. Allahumma kama jama'tana fid dunya fajma'na fil jannah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah pertemukan dan kumpulkan kami di dunia ini, kami mohon ya Allah, kami mohon pertemukanlah dan kumpulkanlah kami beserta orang-orang yang kami cintai di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan, berikanlah kebahagiaan bagi kami di dunia dan di akhirat kelak, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustaz Haji yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita dapat berkah dari apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada beberapa